Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya. Lebih-lebih kita oleh Allah diberi jalan, ditunjukkan dengan hidayahnya berupa Quran hadis jamaah untuk menuju surganya Allah, rahmatnya Allah. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa bersyukur kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, sehingga kita bisa menikmati hidayah Allah berupa Quran hadis jamaah ini. Atas perjuangan beliau disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Dan juga tidak lupa bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia di dalam thalabul ilmi, mengkaji Sahih Bukhari. Atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Diingatkan supaya hatinya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, mari kita buka al-hadisnya masing-masing. Nomor babnya 68. Nomor babnya 68. Nomor hadisnya 713. 713. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rajulu, babnya orang laki-laki, ya'tamu, makmum siapa rajul, makmum siapa rajul, bil imamin pada imam, wa ya'tamu dan makmum siapa annasu manusia, bil makmumin dengan makmum. Jadi rajul mengikuti imam, maksudnya makmum dengan imam, dan manusia yang lain mengikuti rajul, ya, mengikuti rajul, ya, seperti hadis yang sudah kita kaji. Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, sedangkan manusia yang lain itu mengikuti sholatnya Abu Bakar. Pada waktu Nabi sakit, Nabi ngimami, Abu Bakar jadi makmum, yang tadinya jadi imam, dia jadi makmum. Nah, sedangkan yang lain itu mengikuti terhadap sholatnya Abu Bakar. Itu gambarannya begitu. Wa yuzkaru, dan disebutkan anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tammu, makmumlah kalian, bi padaku Nabi, wal ya'tama dan makmum bikum dengan kalian, sopo man orang, ba'dakum setelah kalian. Disebutkan hadis dari Nabi yang berbunyi, kalian makmumlah kepadaku, dan orang setelah kalian makmum, ya, dan kalian makmum kepada orang setelah kalian. Ya, gambarannya ya seperti tadi, ya.
Nabi sebagai imam, Abu Bakar sebagai makmum mengikuti sholatnya Nabi, sedangkan manusia yang lain atau makmum yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Hadasana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadasana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, lama sakula, ketika berat sakitnya Nabi, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a, maka datang siapa Bilalun Bilal, yu'dinuhu, memberitahu siapa Bilal hu pada Nabi, memberitahu siapa Bilal hu pada Nabi, bisolati, dengan sholat. Pada waktu Nabi sakit berat, sakitnya parah, Bilal datang nerobos Nabi untuk ngimami sholat. Faqala, maka bersabda Nabi, muru, perintahlah kalian Abu Bakrin pada Abu Bakar, ayusolliya, bahwasanya sholat siapa Abu Bakar, bin nasi, dengan manusia. Amal soleh, perintah Abu Bakar untuk ngimami. Fakultu, maka berkata aku Aisyah, ya Rasulullah, hai Nabi, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar, iku rojulun, orang laki-laki, asifun, yang cengeng. Nabi, Abu Bakar itu orangnya gampang nangis. Wa innau, dan sesungguhnya Abu Bakar, mata kapan, ma yakum, manya Zaidah, yakum berdiri dia, maka pada tempat engkau, la yusmi'u, tidak memperdengarkan dia, annasa, pada manusia, nggak ada suaranya Nabi, nangis. Falaula amarta, maka alangkah baiknya perintah engkau, Umaron, pada Umar. Nabi, Abu Bakar itu gampang nangis. Kalau dia berdiri di tempat engkau untuk ngimami, maka dia tidak akan memperdengarkan bacaannya kepada manusia karena nangisnya. Wis, alangkah baiknya engkau perintah sama Umar. Nabi, Umar itu kan tegas, lantang suaranya Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, muru, perintahlah kalian Abu Bakrin pada Abu Bakar, yusolli, sholat siapa Abu Bakar, binasi, dengan manusia. Wis, pokoknya Abu Bakar yang ngimami sholat, perintah saja. Nama soleh Abu Bakar dikasih tahu, diterobos untuk ngimami sholat. Fakultu, maka berkata aku Aisyah, karena sarannya tidak diterima oleh Nabi, li Hafsata, pada Hafsah. Aisyah minta dukungan. Kuli, berkatalah kamu Hafsah, lahu, pada Nabi, Mbak Hafsah, amal soleh bantu saya, sampaikan kepada Nabi, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar, iku rojulun asif, rojulun, orang laki-laki, asifun, yang cengeng. Wa innau, dan sesungguhnya Abu Bakar, mata kapan yakum, berdiri dia, maka pada tempat berdiri engkau, pada tempat berdiri engkau, la yusmi'u, tidak memperdengarkan siapa Abu Bakar,
an-nasa pada manusia. Falau amarta, maka alangkah baiknya perintah engkau Umaron pada Umar. Hai Mbak Absoh, amal soleh sampaikan kepada Nabi. Abu Bakar itu cengeng, dia kalau ngimami itu tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada manusia karena nangis. Baiknya Nabi perintah kepada Umar saja. Yuk amal soleh bantu saya. Qala bersabda Nabi, inna kunna sesungguhnya kalian perempuan Aisyah dan Hafsah, la antuna niscaya kalian berdua, iku sawahibu Yusuf, temannya Nabi Yusuf. Wah, kamu itu temannya Nabi Yusuf, seperti temannya Nabi Yusuf yaitu Zulaikha. Muru, perintahlah kalian Abu Bakrin pada Abu Bakar, ayusolliya, bahwasanya sholat siapa Abu Bakar, bin nasi pada manusia. Pokoknya perintah Abu Bakar saja untuk ngimami. Falamma dakhala, maka ketika masuk siapa Abu Bakar, fi sholati, di dalam sholatnya, sudah mulai sholat, wajada, maka menjumpai siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi nafsihi, di dalam dirinya, khifatan, ringan, badannya enakan. Faqama, maka berdiri siapa Nabi, yuhada, digandeng siapa Nabi, dipapah, baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki, yaitu Abbas dan Ali. Kalau di hadis sebelumnya kan Aisyah tidak mau menyebutkan Ali, tidak mau menyebut nama, karena Aisyah sakit hati dengan Ali, karena Ali adalah orang yang menyarankan Nabi untuk menceraikan Aisyah pada waktu Aisyah dituduh zina dengan Sofwan. Warijalahu, dan kedua kakinya Nabi, takhotoni, nyeret keduanya, fil ardi, ke tanah. Jadi Nabi badannya enakan, lalu Nabi berdiri dengan keadaan dipapah dua orang, Abbas dan Ali, dan kakinya Nabi keadaannya nyeret ke tanah. Hatta sehingga dakhala, masuk siapa Nabi, al masjidah, pada masjid, sampai Nabi masuk masjid. Falamma sami'a, maka ketika mendengar siapa Abu Bakrin Abu Bakar, hissahu, pada suaranya Nabi, kresek-kreseknya Nabi, dahaba, maka berbuat siapa Abu Bakrin Abu Bakar, yata'akhkharu, mundur dia. Nabi mendengar kresek-kreseknya Nabi, oh ada Nabi datang, lalu Abu Bakar mundur. Fa'auma'a, maka isyarah siapa maka isyarah ilaihi, pada Abu Bakar, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi isyarah kepada Abu Bakar untuk tetap berdiri di situ, nggak usah mundur. Faja'a, maka datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta sehingga jalasa, duduk siapa Nabi, ayyasari Abi Bakrin, dari kirinya Abu Bakar. Akhirnya Nabi duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Fakana, maka ada siapa Abu Bakrin Abu Bakar, yusolli, solat siapa Abu Bakar, ko iman, dengan berdiri.
Wakana dan ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli sholat siapa Nabi qaidan dengan duduk. Jadi Nabi sholatnya duduk dengan ngimami, sedangkan Abu Bakar sholatnya tetap berdiri. Ini yang diambil hukum. Walaupun imamnya duduk, tetap makmumnya sholat, makmumnya berdiri. Kalau dulu pada waktu Nabi sakit yang pertama, Nabi sholatnya duduk, makmumnya diperintahkan duduk. Kemudian Nabi sakit lagi, Nabi sholatnya duduk, Nabi perintah makmumnya tetap berdiri. Nah, ini yang diambil sebagai hukum yang dikerjakan terakhir oleh Nabi. Ya kok tadi mengikuti siapa Abu Bakar, makmum siapa Abu Bakar, bisolati Rasulillah pada sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Bakar makmum dengan Nabi, ngikuti sholatnya Nabi. Wannasu dan manusia muqtaduna mengikuti mereka bisolati Abi Bakrin pada sholatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedangkan makmum yang lain itu mengikuti sholatnya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ngikuti sholatnya Nabi, ya manusia yang lain, makmum yang lain mengikuti sholatnya Abu Bakar. Berarti kalau dikembalikan ke bab ya boleh, ya boleh makmum mengikuti makmum, sedangkan makmum yang lain mengikuti pada imamnya, itu boleh. Ini kalau dalam waktu sholat yang sama, ya. Tapi kalau beda waktu, contohnya sholat berjamaah itu sudah selesai, kemudian ada makmum yang ketinggalan satu rakaat, ya, ada makmum yang ketinggalan satu rakaat, kemudian datang makmum lagi, dia mengikuti sholatnya makmum yang ketinggalan satu rakaat itu tidak boleh, karena sholatnya sudah selesai, ya, itu nggak boleh. Bisa dipahami nggih? Ya. Sholat maghrib 3 rakaat, ya, sudah mau selesai, ada satu orang yang baru datang, dia menjumpai sholat berjamaah 2 rakaat atau menjumpai sholat berjamaah 1 rakaat, berarti dia ketinggalan 2 rakaat. Ketika imam salam, dia berdiri melanjutkan sholatnya yang kurang. Terus datanglah makmum lagi, jamaah datang, kemudian dia ikut shop barisannya makmum yang ketinggalan tadi, kemudian dia sholat berjamaah dengan makmum itu, ya itu nggak boleh, karena sudah lepas, sudah putus, gitu. Maka dia yang baru datang yang ketinggalan sholat 3 rakaat itu ya sholat sendiri, atau mengajak orang lain untuk menemani dia sholat. Nah ini jadi harus betul-betul paham, bukan berarti kok berarti makmum boleh mengikuti sholat makmum yang lain. Nah ini harus diteliti dalam hal masih di dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah selesai, kemudian makmum yang baru datang kemudian mengikuti sholatnya makmum yang ketinggalan sholat itu, ya itu nggak boleh, nggak boleh, harus sholat sendiri. Babun bab, hal adakah yahudu mengambil siapa imamun imam, idza syakka ketika ragu-ragu siapa imam, bi qaulin nasi dengan perkataannya manusia atau pernyataannya manusia. Babnya ketika imam ragu-ragu di dalam sholatnya itu,
apakah imam itu mempercayai omongannya manusia, maksudnya makmum. Contohnya sholat maghrib 3 rakaat, ternyata imamnya mengerjakan sholatnya 2 rakaat kemudian salam. Lalu ada makmum yang membenarkan, Pak, kok sholatnya cuma 2 rakaat? Nah, apakah imam itu mempercayai terhadap omongannya itu, omongannya makmumnya? Bener enggak kalau kita tadi sholatnya itu 2 rakaat? Nah, itu. Hadasana Abdullah bin Maslama an Malik an Anas an Ayub an Abi Tamimah As-Sakhtiyani an Muhammad ibn Sirina an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insorofa, bubar siapa Nabi, minas nataini, dari 2 rakaat. Nabi sholatnya hanya 2 rakaat. Faqala, maka berkata lahu pada Nabi, siapa? Dulyadain, orang yang mempunyai 2 tangan. Maksudnya kedua tangannya itu panjang. Namanya khirbak. Namanya khirbak. Akosorot, adakah mengkosor engkau as-sholata, pada sholat? Am, atau nasita, lupa engkau ya Rasulullah, hai Nabi. Dulyadain, dia berbicara dengan Nabi. Nabi, apakah sholatnya tadi itu engkau kosor atau memang engkau lupa? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sodaqo, adakah benar siapa Dulyadain, benar enggak apa yang diomongkan oleh Dulyadain? Faqala, maka berkata siapa annasu, manusia, na'am, ya Nabi, tadi kayaknya jenengan sholatnya itu cuma 2 rakaat. Faqoma, maka berdiri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka sholat siapa Nabi isnataini, 2 rakaat. Ukhroyataini, yang akhir keduanya. Suma, kemudian salama, salam siapa Nabi. Suma, kemudian kabaro, takbir siapa Nabi. Fasajada, maka sujud siapa Nabi. Misla sujudihi, semisal sujudnya Nabi. Atau wala, lebih lama. Setelah mendengar pernyataan manusia, lalu Nabi berdiri menambah 2 rakaat yang akhir. Karena tadi cuma 2 rakaat, kemudian Nabi nambah 2 rakaat yang akhir. Kemudian Nabi salam. Lalu Nabi takbir sujud sahwi, yang mana sujudnya itu lebih lama. Itu. Jadi walaupun sudah berbicara, walaupun sudah salam, kemudian ada yang mengingatkan sholatnya kurang 1 Pak, ya maka langsung bangun, kemudian menambahi sholatnya, lalu sujud sahwi, ya. Lalu melaksanakan sujud sahwi, yaitu. Jadi kalau dikembalikan ke bab, ya berarti boleh imam mengambil pernyataan manusia ketika imamnya itu ragu-ragu di dalam sholatnya. Hadasana Abu Walid qala hadasana Syu'bah
an Sa'ad ibni Ibrahim an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah qala berkata siapa Abu Hurairah. Sholat siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ad-duhra pada sholat duhur. Rok'ataini 2 rakaat. Fakila maka dikatakan sholaita adakah sholat engkau rok'ataini 2 rakaat. Fasolah maka sholat siapa Nabi rok'ataini 2 rakaat. Tsumma kemudian salam siapa Nabi. Tsumma kemudian sajadah sujud siapa Nabi. Sajadataini 2 sujudan. 2 sujud sahwi. Jadi Abu Hurairah menjelaskan Nabi sholat duhur 2 rakaat. Lalu diingatkan setelah Nabi salam. Lalu Nabi diingatkan, apakah engkau sholatnya hanya 2 rakaat Nabi? Kok sholatnya cuma 2 rakaat Nabi? Lalu Nabi langsung berdiri, sholat 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Ya ini. Jadi walaupun sudah sempat berbicara, walaupun sudah sempat ngomong, itu boleh langsung dilanjutkan saja. Jadi kalau sudah ngomong bahkan mungkin ngobrol ya, itu dilanjutkan saja asal tidak batal. Bahkan dalam hadis-hadis kemarin itu kan Nabi ketika sholat lupa, kemudian Nabi pergi. Setelah selesai sholat Nabi langsung pergi ke kebun kurma ya. Nabi pergi ke kebun kurma agak lama, kemudian diingatkan oleh Dzul Yadain, Nabi apakah tadi sholatnya dikosor atau lupa Nabi ya. Padahal Nabi sudah beraktivitas ya, sudah beraktivitas, sudah melakukan kegiatan yang lain. Akhirnya Nabi langsung lari ke masjid, kemudian menambahi 2 rakaat, dan kemudian Nabi sujud sahwi ya, itu. Jadi ya memang ya seperti itu ya. Ketika lupa diingatkan subhanallah, nah itu baru melakukan sujud sahwi. Jadi kalau sholat sudah imamnya itu sudah diingatkan, berarti keliru sholatnya, maka disujudi sahwi. Tapi kalau imamnya itu lupa, langsung ingat, dan makmumnya tidak sempat untuk mengingatkan, maka tidak disujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya imamnya duduk ya, yang harusnya dia berdiri ternyata dia duduk ya, atau mungkin atahiyat ya. Tapi sebelum dia duduk sempurna dia ingat ya, harusnya berdiri, dia langsung berdiri ya, itu tidak perlu disujud sahwikan. Tapi kalau imamnya itu sudah duduk sempurna ya, sudah duduk sempurna maplek, kemudian makmumnya mengingatkan subhanallah, maka imamnya nanti ketika selesai sholat ya sujud sahwi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.